di lingkungan kita, ke komunitas, ke Indonesia, dan ke dunia melalui berbagai profesi, melalui berbagai hal positif yang bisa kita lakukan. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu benar sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menggalang kekuatan bersama, saling support, saling bergerak bersama untuk kita bisa terlejitkan keberdayaannya. Insya Allah tahun depan terasa apa yang kita pelajari selama 1 tahun ke belakang itu terasa di tahun depan gitu, bahwa semua yang kita butuhkan sebagai seorang perempuan untuk terlejitkan keberdayaannya terisi, batinnya terisi dari berbagai macam sisi ilmu, dari berbagai macam dimensi ilmu juga yang kita pelajari. Luar biasa sekali. Terima kasih Tempat Trainers Guild, terima kasih Bapak Purnama Priyatna, terima kasih kepada semua petinggi-petinggi TTG yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para NN profesional wanita berdaya yang sudah pagi hari ini hadir. Selamat belajar. Yuk kita sama-sama menikmati sesi bersama Bapak Purnama Priyatna. Kita mudah-mudahan kedepannya bisa saling berbagi manfaat dari acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih Mbak Nina. Oke, terima kasih Mbak Nina. Mas, terima kasih untuk sambutannya pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu semua, sudah tidak sabar tanpa berlama-lama kita langsung saja panggil pembicara pada pagi hari ini, Kang Purnama Priyatna, yang sudah siap dengan ilmunya. Tadi kita sebelum mulai ini ngobrol-ngobrol sama Kang Pur, aku udah panas nih Kang sebenarnya. Kita ngomongin metrik katanya. Wah, seru banget. Jadi silakan Bapak Ibu semua yang mau menyimak, silakan tetap untuk catatannya disiapkan karena nanti untuk insight terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Official Store ya. Jadi silakan di-share di sosmed, tag akunnya Kang Pur, tag akunnya Nina Nugroho, tag akunnya TTG. Baik, kita sambut saja langsung naik panggung Kang Pur, silahkan. Tepuk tangannya dulu dong buat Kang Pur. Dan boleh kasih reaction ya, aku mau kasih reaction love, monggo. Untuk Kang Pur, untuk kita semua. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun Teh Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Mbak Nina Nugroho yang menginisiasi gerakan Aku Berdaya. Memang kita perlu punya daya, bukan banyak gaya. Catat satu, cina insight-nya ya. Saya juga nyatet sama. Nah teman-teman, izinkan saya memanggil teman-teman dengan kata teman-teman, bukan Bapak Ibu, bukan bro and sis. Meskipun dari hasil kalibrasi saya, baik profile picture maupun yang on kamera, range usia kita bisa jadi beda-beda generasi. Namun sejak pandemi, mulai dari anak saya sampai kemarin saya mengisi online virtual learning dengan pensiunan salah satu BUMN, saya menduga bahwa kita dengan pandemi ini berkahnya menjadi satu generasi. Generasi apa namanya? Tenina udah tahu generasi apa? Generasi apa, Kang? Baby Zoomer. Baby Zoomer. Oh iya bener, Baby Zoomer ya jadinya. 2, tah insight nanya. 2. Izinkan saya juga mungkin dalam menyampaikan delivery ini keceletot bahasa Sunda karena bahasa nomor 1 saya. Di sini juga ada teman tadi Bu Rina ya dari Garut, ada Teis juga, ini ada Kang Hari, ada Kang Pras, Mbak Uti juga. Anggap saja Sunda Empire kita ini. Bukan Kang, USA Kang? Oh USA. Tapi by the way ada juga yang dari Jepang loh di sini, ada Mbak. Oh ya. Ada Mbak tadi mana ya bacanya? Mbak. Ya, dari Jepang. Saya tahu beliau hadir juga. Thank you. Saya Kagani ya. Kayak nih, yang itu yang yoga muka itu. Dan Kang ada lagi Kang tadi punten ada yang satu rombongan kayaknya tadi sempat on cam saya melihat jadi kayak di aula di kelas ya. Masya Allah mau belajar ilmu sama Kang Pur sampai sekelas. Monggo terima kasih. Ya. Berbicara tentang deg-degan yang Teh Nina tadi sampaikan, karena ada banyak guru-guru di sini, apa yang Teh Nina rasakan, yang saya rasakan adalah 10 kali lipat, Teh Nina. Can you imagine? Untung ada Teh di sini, terbantu lah. So,
tegang itu kemudian karena apa sih? Tegang itu boleh jadi katanya karena tidak memahami. Saya memahami, lumayan lah memahami. Boleh jadi belum memahami konteksnya, belum memahami karena ada sesuatu yang baru. Bagi saya pengalaman baru, experience baru, sesuatu materi yang ini adalah materi pertama yang saya share. Namun saya yakin bahwa dengan menyampaikan ini pun, ini adalah materi di dalam materi, bahwa saya adalah materinya. Saya ingin mengupas tentang bagaimana kita memahami diri kita. So, teman-teman yang hadir di sini, saya menduga bahwa teman-teman sudah membaca flyer saya yang didesain oleh Kang Adit, si Kasep, ganteng dari Cianjur. Hadir Kang Adit, hadir. Nah, dari desain flyer itu teman-teman membaca understanding you. So, memahami diri sendiri akan lebih mudah ketika kita ingin memahami orang lain. So, memahami diri sendiri ini juga saya dapati di 5 tahun terakhir. Ketika itu saya bahkan sampai sekarang kita terus develop bagaimana how to understanding myself. Yang ternyata kalau boleh saya mencari insight, kemarin ada insight tuh ternyata ya, Tenina, di manusia itu jalan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sejauh-jauhnya perjalanan manusia physically dari bumi keluar bumi itu sampai dengan 400 km, berarti jarak Jakarta-Semarang. Wow. Tapi ke atas. Kalau ke samping kan Jakarta Semarang ada tuh seorang pria, the mind provocator, dia Jakarta ke Semarang nekat sendiri kalau nggak salah nyetirnya. Nah, ini mah keluar. Jadi keluar angkasa itu dari astronot 13 namanya siapa ya? Jim Lovell. Mungkin bisa di search di Google ya. Jim Lovell itu jalan jauh banget keluar. Tapi kemudian saya mencari, ada nggak ya orang yang menembus dive ke kedalaman laut itu sedalam apa? Sejauh apa? Karena katanya lautan itu benar-benar dalam dan belum tereksplorasi oleh manusia. Bahkan manusia itu dengan peralatan yang canggih, itu ada namanya ekspedisi Vescovo, itu menyatakan dia sampai dengan 10 km ke Palung Mariana. Dan itu cuma 10 km, bahkan 1/40. Nah ini nih giliran hitungan gue. 400 km keluar jauh, tapi kalau ke laut itu cuma 10 km. Dan kalau self-diving tanpa menggunakan kapal selam, itu cuma sampai 300-an meter. Itu namanya ada Ahmad Gaber tahun 2014 ya. Nah dari sana insight-nya adalah saya merasa bahwa kita boleh jadi sangat paham dengan dunia luar, sangat paham dengan apa-apa yang terjadi di luar, tapi kita luput mengenal apa-apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, itu mengapa padahal respon yang kita berikan kepada dunia luar, pada orang lain itu, adalah asalnya dari apa yang terjadi di dalam diri kita, respon yang kita berikan. Nah, maka ketika menyampaikan understanding you ini, saya menduga-duga nih, ini materinya tentang memahami diri, jangan-jangan nih, teman-teman yang hadir di sini, gue mah udah paham sama diri sendiri. Nah, yuk kita sama-sama di chat nih pengen tahu, skala 1 sampai dengan 10, angka berapa teman-teman terkait dengan memahami diri sendiri? Wah, udah ada yang ngechat nih. Oke, silahkan. Oh tadi dari ada Sudah yang ada, ngechat. Kang. Ada dari jam 9 ini ternyata ngechatnya enggak mungkin. Wah 6, 8, 5. Macam-macam Kang, ada 7, Ya, 5, ya. 6, 8. Ya, sampai semuanya kita tungguin sampai jam 11 lah. Kalau terus beres dong ceritanya kayak ginian ngechat doang ya. Sudah. Nah, 6, 7 jam berapa rata-rata berarti berapa Tenina ya? 78 ya. 78 ada yang 6 juga tapi 6 ada 7,8 ada. tuh PR Masya Allah, Kang Hari 7,8. Iya, karena Kang Hari memang spesifik, dia menghitung, mengukur. Jadi ke dalam. Iya, dibeset Kang Hari tuh dibeset pakai jidar, pakai jidar. Nah, coba Tenina. 7 Kang lah. Sepertinya mayoritas. Hitung terus jumlah bagi rata Tenina. PR ya, enggak ya? Gusti, Akang. Why is so challenging to know ourselves? Kayaknya. Bagaimana kita
kemudian begitu challenging. Hmm. Oh, tinggal jadi PR pisan di kaca Ibrahim 7,2. Ini mah PR dari grup Panciasnya. Udah Tenina ngitungnya? Nggak perlu ya. Atau Nah, setuju lah kan? Udah. artinya teman-teman kita tidak melihat ada 10 atau ada berapa ya mendekati angka 10. 9 pun nggak ada, Kang. 9 ada. Oh, tadi ada. Saya nggak lihat ya. Ada, japri ke saya. Nah, Oh, nggak japri. Nah, kenapa sih teman-teman kita begitu challenging mengenal diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri. So, what challenge ya? Boleh dong di-share di chat teman-teman, apa yang menjadi kendala? Adakah kendala yang kemudian teman-teman menulis angka 4 bahkan, angka 5 bahkan, supaya saya tidak menduga-duga, oh ini karena apa, oh ini karena apa. Karena yang akan kita bahas, katanya. Suka ngeyel. Tante. Ke diri sendiri. Nah, itu dia. Ini sampai gue nggak tahu di setelah ini ngapain nih. Oke, suka kebawa-bawa sama orang lain, kebawa sekaba-kaba ya namanya kalau di bahasa Sunda ya. Ignore, ngototan, apalagi nih. So, people pleaser. takut kehilangan lempar tanggung jawab karena kita kemudian gampang terpicu emosi, sumbu pendek ya, atau baperan, bingung mulai dari mana dan apa dulu yang perlu dibenahi. Nah, kata mesti langsung auto translate di saya. Oke, teman-teman, thank you sudah sharing di chat bahwa itulah gambaran diri kita bagaimana ketika diri kita kemudian begitu challenging-nya. Walaupun di antara teman-teman sudah ada yang menemui, aku sudah lumayan kenal Kang, hanya dalam konteks-konteks tertentu aku kadang bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa sih ini? Contoh saja, hari ini saya mau jadikan case saja bahwa hari ini 4 hari yang lalu saya diminta untuk share karena dadakan dengan Aku Berdaya, namun melihat judul, terus terang Mbak Nina, melihat judul itu kemudian aku terinspirasi. Judulnya apa nih, tema besarnya apa? Aku Berdaya. Aku berdaya, emang aku mah berdaya. Meskipun sedikit gaya, aku mah berdaya. Hanya daya ini hasilnya dari mana? Result daya, kemudian respon aku ke Teis bilang, oke, aku siap. Ya, setelah siap itu kemudian saya menyadari apa sih yang membuat saya merespon seperti itu. Kata-kata dan perilaku yang mengatakan siap. Sementara materi, konten, dan segala macam boleh jadi dibuat kemudian. Nah, ini terjadi yang karena ingin saya sharingkan. Saya mempelajari sebuah, mungkin nanti dibantu teman-teman juga, ini sebuah apa ya? Karena namanya matriks. Matriks itu adalah kandung rahim, di mana ini yang kita bawa sejak kita lahir. Dan matriks ini sangat membantu saya untuk menjalani, merespon setiap apa yang saya lakukan. Boleh dikata setiap, mostly. Karena saya kemudian memahami bahwa ini adalah suatu matriks, ini ada 8 pertanyaan untuk diri saya sendiri, yang kemudian ini menjadi komplit yang perlu saya lengkapi ketika saya ingin melakukan sesuatu. Memang tidak semua hal kemudian kita perlu memahami, menurut saya. Teman-teman boleh benar, boleh tidak, tapi tidak semua hal, something, atau tidak semua orang perlu kita pahami. Karena kadang-kadang kita cukup mengamini. Dulu, tak inspirasi nanti catat. Sip. Mengamini itu artinya mungkin kalau saya nih experience saya lagi ya, kadang-kadang saya amin dan mendengarkan imam menyampaikan ayat-ayat begitu indah, meskipun saya tidak bisa dengan power saya, dengan kekuatan saya yang keterbatasan ilmu saya dalam mentransliterasi bahasa Quran, tapi saya ikut masuk, ikut terenyuh, ikut mengaminkan apapun doa-doanya. Kalau di Bajai Bajuri itu ada si Mbak Said yang kemudian ngobrol sama bapaknya, disangkanya itu mimpin doa, padahal itu lagi ngobrol bahasa Arab. Orang mengamini. Artinya dalam konteks tersebut, somehow kita ngikut tanpa melandasi dengan pemahaman. Somehow kita menjadi followers tanpa kita tahu bahwa yang kita follow itu sebetulnya apanya? Orangnya, ideasnya, pemahaman-pemahamannya,
Karena sering sekali kita berjalan, berdiri, melakukan sesuatu tanpa dibekali apa yang melatari atau tanpa bekal memahami, sehingga kejadiannya adalah lelah. Bahkan Kang Adit kemudian mengirimkan desain Understanding You yang ada foto sayanya itu ya, yang gini. Kasep pokok namanya. Nah, itu ada tulisannya, teksnya itu dipisah. Nanti mungkin Kang Adit bisa share juga apa inspirasi. Ternyata itu memicu juga buat saya. Tulisan understanding-nya ya teman-teman, under di bawah standing. Dipisah, under, standing. Mungkin di sini yang tahu TIS ya. Pisahkan TIS ya, under sama standing. Standing-nya ada di bawah. Jadi standing di bawah, berdiri di bawah. Oh, ini mungkin ada makna. Lumayan buat konten nanti sharing dengan teman-teman. Bahwa kita seringkali berdiri di bawah apapun itu yang kemudian kalau saya menggambarkan, kalau ada gambarnya itu selalu ada di atas. Nah, jadi saya ingin sharing kali ini ke teman-teman bahwa namanya matrix, karena tadinya aku nggak akan nyebut matrix. Teh Nina menspoilerkan dengan matrix kadung, jadi saya sebutkan aja matrix. Matrix itu adalah matrix. It's okay. Nah, ini pun sebuah matrix. Cielah. Nah, baik. So, ini kemudian saya dapati di pengalaman saya ketika saya belajar neurosemantics dan kemudian juga menjadi seorang mental coach yang terus belajar, bertumbuh, kemudian juga dikuatkan dengan mentor-mentor saya, ada Pak Pras, yang mungkin di antara teman-teman pun sudah belajar tentang matrix, sudah mengaplikasikan tentang matrix. Hanya saya mau share adalah ini powerful, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita suguhi ke dalam diri kita. Dan saya dengan sepenuh semangat, ini powerful dan sangat membantu saya memahami diri saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami diri saya dengan pasangan saya, my lovely baby, istri saya, kemudian juga dengan anak saya. Most of the time saya menggunakan matrix ini, meskipun tadi saya di awal tidak semua perlu dipahami ya. Kadang-kadang kita perlu mengamini. Istri saya menjadi paham, istri saya kemudian menjadi lebih lovely sesuai dengan apa yang diharapkan ketimbang saya. Masya Allah ya, Nina, kalau saya mau curhat ini tentang ini ketika diaplikasikan ya. Tapi kemudian untuk menuju paham dengan 8 pertanyaan ini satu persatu yang akan kita kumpas, sabar ya, kupas itu dari ini sharing dengan teman-teman termasuk dengan Nina juga tadi. Iya nih Kang, challenging-nya untuk memahami matrix ini nih. Saya langsung memikirkan bagaimana cara menyampaikan matriks ini. Boleh jadi perlu diulang-ulang, boleh jadi perlu direpetisi untuk memahami apa yang kemudian menjadi kelompok pertanyaan ini. Oke, teman-teman. Izinkan saya sharing dan pastikan saya sudah jadi co-host dulu, Tenina. Sudah Kang. Oke. Berarti saya udah bisa nge-remove orangnya. Saya ada beberapa orang yang mau saya remove. Ya. Kelihatan teman-teman? Ada ya? Tadi saya sebetulnya mau pakai ini ya, namanya tuh Wacom, ini powerful banget guys, cuman ini masalah skill aja. Nanti akan dibahas nih tentang Wacom ini dengan apa yang saya sampaikan saat tentang understanding you. So, ini jadi saya akan menyampaikan ya Tenina ya, ada 8 pertanyaan yang perlu disuguhi kepada diri kita. Ada pernah istilah siapa yang sharing itu, mungkin guru-guru sini ada yang tahu bahwa orang sukses itu adalah bukan orang yang disuguhi jawaban dalam hidupnya, tapi orang sukses adalah orang-orang yang disuguhi begitu banyak pertanyaan di dalam hidupnya. Insight deui eta Kang. Insight kau patah, lumayan lah banyak insight. Nina nanti banyak hadiahnya yang dibagi ya. Oke, sampai mana tadi? Orang sukses itu bukan orang yang sukses, disuguhi. Ya, orang sukses, orang bahagia, maka kemudian culture coaching itu menjadi bertumbuh di Indonesia, alhamdulillah. Dan setidaknya kalaupun teman-teman belum pernah menjalani coaching, minimal dengan adanya hari ini, teman-teman bisa tuh nanya ke dia atau mengisi pakai form, diisi ya nanti pertanyaan-pertanyaan untuk diri sendiri, untuk hal apapun. Ditanyakan dalam diri kita ini ada apa aja sih ya yang perlu kita ketahui supaya kita punya navigasi yang baik, yang efektif untuk mencapai tujuan apapun yang kita inginkan. Karena banyak sekali kita lelah, kemudian kita capek, kemudian kita mengeluh, kemudian kita menjadi korban dari segala keadaan, aku mah apa atuh,
Padahal kita adalah seorang makhluk yang Allah ciptakan dengan berkahnya, yaitu to think, to create, untuk berpikir, la yatafakkarun. Nah, mudah-mudahan yang akan saya sampaikan adalah banyak membantu teman-teman untuk la yatafakkarun tadi, modal untuk muhasabah, modal untuk bagaimana mencek diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan boleh jadi untuk yang lebih advance, teman-teman ingin sampai satu tujuan, teman-teman bisa juga dipandu oleh seseorang yang memiliki keilmuannya untuk memahami ruang dalam kita. Di sini ada banyak para coach yang sudah memahami dengan matris ini. So, kita akan mulai gambar diri kita, dan kita akan mulai pertanyaan pertama nih teman-teman. Tenina, kalau mau Tenina jadikan contoh ya. Tenina Mangga, nih silakan. ingin memahami, kalau dalam konteks judul ini kan kita memahami tentang bagaimana kita memahami ya. Jadi kita ingin punya kemampuan untuk memahami orang lain. Kita ingin punya kemampuan untuk memahami diri sendiri. Buat Tenina, ada yang pertama nih, yaitu bagaimana meaning, atau bagaimana kita memberikan arti dan makna pada setiap apa yang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apa artinya bagi saya? Misalkan Tenina ngambil apa nih? Apa ya aktivitasnya, misalnya apa ya Tenina ya? Mau ngapain? Mau nungguin anak, maksudnya mendampingi anak. Nyuapin lah, Misalnya nyuapin deh, mendampingi yang anak. gampang ya Nyuapin Kang. anak. Kan di sini banyak Nyuapin anak. mama-mama nih, mama-mama berdaya, mama-mama yang mungkin sebagai ibu rumah tangga, pekerja juga, pebisnis juga gitu. Iya, iya. Jadi Ya, lebih relate ya, mau nungguin anak. Mau nungguin anak. Bener tadi banyak mama-mama berdaya di sini. Dengan tetap bergaya. Ini side track. Nah, Tenina tadi bilang mau menyuapi anak ya? Ya. Apa artinya buat Tenina ketika menyuapi anak itu? Aduh, berat ya. Selain memberikan, kan makan nih, nyuapin, ngasih nutrisi, agar anaknya tumbuh sehat, kuat, juga bonding. Ya, karena kalau sekedar ngasih makan, mungkin pembantu saya juga bisa gitu bantuin. Tapi kalau saya yang nyuapin itu suka beda aja rasanya gitu. Jadi tentang bonding. Bonding kan, juga. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, ini sekalian langsung kupas ya Tenina ya. Artinya karena ini kita sedang belajar sharing. Saya suka ambil contoh-contohnya saja. Saya menanyakan, dan kita juga bisa menanyakan kepada diri kita, apa artinya. Kemudian nanti bisa ketika ada jawaban, muncul jawabannya. Tadi Tenina bilang supaya bonding. Caring, nah, ketika ya. Bonding, caring nama kata-kata yang keluar baru tuh, bonding, caring. Nanti tanyakan lagi ke diri Tenina sendiri. Apa artinya bonding buat Tenina? Apa tuh? Nah, biasanya teman-teman ketika makna ini ditanyakan, kita akan naik ke atas. Nah, kalau di MetaCoach namanya meta question. Misalnya menanyakan arti. Kemudian, Tenina, emang bonding itu penting ya? Penting. Jawabannya adalah penting. Apa pentingnya? Naik ke atas lah. Kerasa nggak teman-teman? Jadi nanti ketika kita muhasabah, mau misalnya, saya bolak-balik ya Tenina ya. Thank you banget buat sharing. Misalnya saya dengan istri saya ingin memahami apa pentingnya saya memahami. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah yang akan sangat membantu kita membuat motivasi, menambahkan yang ada di dalam pikiran kita. Dan ini pertanyaan juga sering sekali disebutnya sebagai pertanyaan why. Kalau Simon Sinek bilang start with why. Sehingga kita punya why statement. Kalau di collapse dengan materinya start with why itu kita punya why statement. Yang why statement itu salah satu contohnya adalah saya di sini untuk apa, sehingga apa. Nah, itu salah satunya betapa kita butuh untuk memiliki yang namanya makna atau arti pentingnya. Ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja nanti part per partnya ya Tenina ya. Ada yang tadi sudah bertanya Kang, mau dibahas nanti aja atau sudah saya catat sih? Sudah catat ya, perlu dicatat karena nanti takutnya kelewat. Betul. Nanti aja dijawabnya pada maghrib atau apa udah jonjon. Enggak. Oke. Ini lagi ini ngebahas ini, mangga lanjut ini dulu aja ya Kang ya. Nanti selesai ini kita akan saya sampaikan pertanyaannya.
Bebas. Kalau bisa ketumpuk, mendingan Oh gitu, satu-satu juga mangga. nggak apa-apa. Ini ada Tapi Bu Rina rada ya? balik lagi, Kang. Nggak Teu apa-apa, naon. nggak Tidak apa-apa apa-apa balik. ya. Balik. Ini pertanyaan boleh disampaikan ya sekarang. Pertanyaan sebelum lanjut gitu ya ke yang tadi Boleh. kita di awal-awal menilai diri sendiri itu dinilai berapa. Tadi ada yang bertanya Bu Rina katanya, apakah penilaian kita ini benar dan standar udah kenal atau belum tuh indikatornya apa? Nah, ini yang akan kita bahas ini. Oh, oke. Ini loh. Baik, langsung Ya, dijawab. Pas berarti ya saya benar. menyampaikan pertanyaannya. Benar, Mangga. karena ada indikator. Ini juga salah satu indikator seberapa kenal diri kita. Karena mengenal diri kita juga ada konteksnya, ada hal-hal yang poin-poin dalam pertanyaan ini. Thank you Bu Rina, by the way jawabannya adalah indikatornya akan kita bahas. Thank you. Nah, begitu ya, berarti tuntas satu ya. Satu. Karena pertanyaan adalah hutang yang perlu dibayar dengan jawaban. Next. Nah, setelah kita tahu maknanya apa, artinya apa, karena kita adalah manusia yang pemberi makna, meaning maker. Kalau di kelas Leo, Pak Prasetya Imbrata mengatakan bahwa kita ini adalah makhluk yang memberi nama. Bahkan kita ini diberi kuasa, manusia ini diberi kuasa untuk memberi nama. Kalau para malaikat, para setan tidak diberikan kuasa untuk memberi nama. Kita diberikan kuasa untuk memberi nama, dan makna. Setiap nama bermakna. Setiap makna pasti ada namanya. Dan kita adalah manusia yang pemberi makna, meaning maker. So, teman-teman, untuk langkah awal, understanding you, mengenal diri kita sendiri, pastikan teman-teman mengizinkan untuk bertanya kepada diri sendiri, apa sih artinya gue ngejalanin ini ya? Jangan-jangan kita menjalankan sesuatu yang kemudian belum kita cek apa artinya, apa maknanya buat diri teman-teman sendiri. Lanjut ya. Yang kedua adalah setelah kita dapat meaning-nya, maknanya. Kita tanyakan intention atau kita kenal dengan niat atau kita kenal juga dengan inna amalu binniyah. Di sini ada para asatid juga, ada Kang Ari, ada Kang Mas Ari. Niat ini yang membedakan apa yang kita lakukan. Niat ini adalah kalau ada presuposisi namanya ada dia yang attention goes by energy flow, energy where flow. attention goes. Nah, itu keren banget. Artinya bahwa ketika kita punya attention, Bapak Ibu, punya tujuan ya, punya satu perhatian yang ingin kita perhatikan, apa misalnya itu anak, apakah itu istri kita yang ingin kita perhatikan, ketika kita punya atensi, pasti kita punya energinya. Ini mau misalnya tadi nyuapin anak, kita butuh dong energi yang menggerakkan untuk menyuapi anak dengan begitu lovely-nya, begitu sayangnya. Setiap suapannya mengandung suapan cinta. Ketika kita menyuguhkan kopi kepada suami kita, atau suami menyuguhkan kopi kepada istri, khusus Pak Prasetya Imbrata, itu sepenuh cinta. Bahkan yang menyeruput latenya pun tidak dibiarkan sampai ke bawah, itu latenya masih ada. Itu saking punya maknanya. Nah, ketika kita punya attention, kita punya energi, apa sih yang ngegerakin energi ini? Intention, direct by intention. Lebih simpelnya adalah ketika niat ini memiliki energi. Tenina kalau sahur suka sama apa? Sahur. Jujur ya, saya mah makan buah doang. Buah doang? Iya, buah doang sama air putih, paling madu. Kuat nggak? Kuat. Apa yang menggerakkan kekuatanmu? Niat. That's right. Tujuan, intention, apa tujuannya? Sama kayak tadi meaning teman-teman ketika menanyakan kepada diri, oke, gue tujuannya apa ya? Dapat tuh jawabannya. Misalkan, sekarang tanya lagi deh, Tenina lagi ya. Apa sih tujuan Tenina untuk menyuapi itu? Bukan maknanya, beda lagi. Bukan tujuannya. Makna ya, tujuannya biar anaknya dapat nutrisi. Dapat nutrisi. Apa tujuannya biar anaknya nutrisi? Nah, sama tuh. Naik ke atas, tanyakan. Setelah ada jawaban, tanyakan lagi. Sampai benar-benar tujuan kita clear. Apa yang kita mau, apa yang kita niatkan itu clear. Kalau teman-teman di sini tahu misalnya outcome. Kita itu paling, bukan kita ya, saya mungkin. Saya sering sekali tahu banget apa yang saya nggak mau. Tapi kemudian begitu challenging untuk mengetahui apa yang benar-benar saya mau.
what I really really know. Di antara teman-teman, bahasanya bisa dicek. Ketika kita punya tujuan, punya niat ya. Kalau bahasanya masih negatif, misalnya saya nggak mau overweight atau saya nggak mau obesitas, maka balikin pertanyaannya jadi kalimat positif, apa yang saya mau. Karena kemudian, walau alam bisawab, ini katanya brain itu tidak mengenal kata tidak. Contoh misalnya teman-teman saya tanyakan, jangan bayangkan apel. Oh, apa yang terjadi? Langsung kita membayangkan apel. Oh. Jangan bayangkan kangkur. Apa yang terjadi? Ya enggak lah, nggak dibayangin. Nggak penting. Nah, brain itu kemudian tidak mengenal kata negatif, sehingga kita perlu menunjukkan dalam niat yang positif. Itu kenapa niat perlu positif. Tanyakan, apa tujuan saya? Apa niat saya dalam kalimat positif? Kalau saya kemudian, ini saya di Instagram juga pernah share bagaimana saya melewati fase-fase pasca pandemi atau during pandemi, itu kemudian saya demi kata-kata nutrisi, demi atas nama imun, saya kemudian menjadi tidak kontrol dengan apa yang masuk melalui mulut saya. Kemudian saya juga aktivitas kurang banyak gerak, kurang banyak olahraga. Akhirnya saya overweight dan kemudian ada beberapa gejala yang menunjukkan tidak sehat. Nah, dengan matriks ini sangat membantu saya untuk komitmen, untuk konsisten, bagaimana saya kembali kepada pola hidup sehat. Meskipun nanti ditambahkan juga ada powernya dari consultant yang membantu saya untuk bisa lebih kembali kepada pola hidup yang sehat. Tujuan. Oke. Tadi ini ada tanyaan yang meaning dan intention ini? Tidak ada. Belum ada ya? Belum Kita lanjut ada. ya. Oke, Belum lanjut ada. aja, Kang. Lanjut ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan kayak tadi aja tuh bisa tanyakan, Boleh. juga bisa sharing. Oke, saya lanjut ya. Ya. Setelah kita punya meaning, kita punya intention, punya tujuan dan niat, selanjutnya adalah dengan apa yang mau kita lakukan ini. Menjadi diri siapa Anda? Contoh Tenina tadi. Gua kalau nyuapin itu maknanya buat gua adalah bonding sama anak dan and so on. Ketika bonding ditanyakan itu pasti lebih masuk ke spiritual segala macam. Simpelnya. Kemudian punya tujuan. Tujuannya adalah supaya anaknya sehat tadi. Menjadikan siapa Teh Nina ketika menyuapi anaknya? Sayanya. Maksudnya menjadikan diri saya siapa atau Nah, menjadikan diri Teh Nina siapa? ilmu? Ya, saha sih Teh Nina teh ketika menyuapi. Oh gitu. Ya sebagai ibu ya. Ibu yang bagaimana? Oh, yang hangat, perhatian. Perhatian. Yang hangat dan perhatian. Ini saya sambil bingung, bener nggak? Nah, kan? Nggak ada bener salah ya? Nggak ada bener salah ya? Nah, teman-teman, baik lagi ya. Ini kan barangkali sampel, terjadi ya. dengan yang lain, Kang. Bingung juga ternyata. Barangkali terjadi dengan yang lain yang kemudian di chat ada yang menyatakan di sini izin live, ada keperluan. Nah, menjadi siapa diri Anda ketika izin live? Nggak ya? Nyambung ya. Oke. Lanjut aja dulu ya. Ini ada reminders juga supaya kita tuntas sampai ke 8 pertanyaan. Cus. Oke, selanjutnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya menanyakan, udah dapat nih maknanya, sampai terus tanya lagi apa artinya, apa maknanya, apa pentingnya buat saya. Intentionnya, tujuannya, oh gue jelas nih sampai kata-kata positif. Kemudian self. Self itu sesimpel dalam self itu sesimpel gue jadi siapa sih. Misalnya saya ketika mengurus badan ya, menurunkan berat badan itu saya menjadi suami yang sehat dan mampu melayani istri lebih baik. Kemudian saya menjadi ayah dan kelak menjadi kakek untuk gendong cucu-cucunya perlu kuat, fisik yang kuat. Itu dapat tuh saya sebagai siapa. Selanjutnya setelah kita dapat tentang self, pertanyaan tentang self, kita tanyakan kepada diri kita power, kemampuan, ilmu, pengetahuan, atau keterampilan apa yang kita butuhkan saat kita menjalankan aktivitas itu. Misalnya, teman-teman, saya kemudian di masa pandemi ini, as a trainers dan juga banyak teman-teman trainers lainnya, kemudian memastikan bahwa, oh ini pandemi, orang tidak bergerak kemana-mana.
orang kemudian mengakses dengan sedemikian cepat bagaimana agar berdaya. Wah, ini konteks dengan berdaya. Bagaimana tetap punya power, bagaimana supaya dapur tetap ngebul. Nah, kemudian power ini menjadi alat bantu saya wabil khusus dalam menghadapi setiap tantangan ini, challenge dalam hidup ini, terutama during pandemi. Kemudian memahami matriks yang elemen power ini, kemudian saya mengingatkan kembali bahwa power dalam konteks ini, dalam konteks matriks, adalah resource atau sumber daya yang kita telah miliki sebagai human, sebagai manusia. La yatafakkarun. La yukallifullahu nafsan, bahwa kemudian kita sudah dibekali sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akal, pikiran, perasaan, fisik kita, five sense kita, panca indera kita, visual kita, auditori kita, dan segala macamnya sudah Allah berikan. Langsung lanjut ke power ini, ada yang ingin saya share tentang Triune Brain. Saya juga dapat pemahaman ini dari guru-guru saya di sini. Tentang Triune Brain ini menarik bagaimana kita beroperasi sebagai manusia itu punya layer-layer dalam brain kita, dalam otak kita, yang menjadi pusat pengendali diri kita sendiri. Yang pertama di dalam diri kita, terutama di dalam otak kita, ada yang mengatur. Dia adalah namanya reptilian brain atau otak reptil. Tugasnya dia untuk survive, untuk mampu bagi kita untuk melawan, untuk kemudian kita lari dari masalah, itu juga pilihan atas ketika kita beroperasi. Kemudian kita juga diam, bertahan itu untuk survive sampai saatnya kita diam di rumah saja, freeze ya. Kemudian kita makanan tadi menyuapi, anak-anaknya diberikan nutrisi, kemudian juga kita bereproduksi, melanjutkan supaya ada generasi pelanjut. Nah, hanya sering challenge-nya adalah dalam brain ini, kita sering sekali hanya menggunakan reptilian ini. Hanya beroperasi sebagai reptilian. Misalnya hanya beroperasi sebagai seekor buaya, atau seseorang yang hanya ingin dari satu faktor ini, atau misalnya kita bawaannya ingin marah-marah aja, ingin fight saja, dan kita tidak naik kemudian ke brain atau menggunakan brain kita selanjutnya, karena di dalam diri kita, di otak kita ada satu bagian lagi, yaitu mammalian brain, yaitu fungsinya kita tadi ketika menyuapi Tenina tadi, boleh jadi ini adalah mammalian brain. Bagaimana to feel, to emote. Makanya manusia berkomunikasi baik melalui tatap muka maupun tatap layar seperti ini maupun lewat WA, dilengkapi fitur namanya emoticon. Karena kita manusia yang to feel dan to emote. Kita merepresentasikan pikiran dan perasaan kita, kasih sayang kita melalui wujud kata-kata dan perilaku sebagai mammalian brain. Tapi sebagaimana reptilian tadi, kita juga sering beroperasi hanya sebagai mammalian. Baper, just to feel, ngerasain banget gitu ya. Aduh, ini teh aku gimana atuh ya Allah gitu kan. Segala menyerahkan kepada orang lain, menggantungkan kepada orang lain, tolong bimbing aku dong mentor, tolong bimbing aku ya Allah. Dia lupa untuk menolong dirinya sendiri. Mammalian brain, to feel and to emote. Yang selanjutnya, ternyata manusia itu punya otak yang bagiannya justru paling besar, tapi dilalah, ini muhasabah buat diri saya sendiri, sering sekali, acap kali justru tidak menggunakannya, yaitu Nah, justru saya tidak gunakannya, yaitu neokortex yang tadi sempat saya singgung, yaitu bagaimana kita manusia beroperasi, yaitu menggunakan otaknya to think, untuk berpikir, to create, untuk mencipta. Makanya kita disebut makhluk pencipta tanpa maha. Saya dapatnya dari Prasetya Brata. Kalau boleh saya terus singgung namanya, karena wayahna Om, itu saya belajar dari Om. Kredit ya. Atau kita juga punya reflexivity, kita punya renungan, reflexivity renungan kalau nggak salah. Ya, renungan. Kita merenung. Apalagi saya hobinya tuh melamun. Selama pandemi saya melamun, banyak reflexivity. Sebagai orang intuiting, mikirnya langitan, gimana ya nanti di surga ngapain ya, sesuatu yang reflexivity gitu. Nah, bagaimana kita perlu mengakses diri kita untuk menggunakan pikiran kita, untuk kita memberdayakan itu. Sehingga kumaha sih aku berdaya itu, apakah aku berdaya itu hanya ngurusin
fight-nya gimana, hanya ngurusin freeze-nya gimana, hanya ngurusin makanan lagi, GoFood lagi. Atau kita punya mamalian saja, hanya ngurusin baper saja, hanya ngurusin emoticon saja. Tapi kita perlu naik menggunakan beroperasi kembali sebagai seorang manusia, yaitu dengan menggunakan neocortex, to think and to create dengan penuh kasih sayang dan penuh perjuangan fight. Jadi kita kompleks semua brain-nya digunakan. Jadi dalam konteks ini kita punya power yang sudah Allah berikan, tinggal bagaimana kita optimalkan. Bukan berarti ini jelek reptilian, mammalian jelek aja, neocortex aja yang bagus. Enggak, kadang-kadang selain to think kita juga perlu to feel. So ini perlu di blend menjadi alat bantu kita dalam menavigasi kehidupan. Terina, kalau ada chat silakan baca, silakan Ada, potong Kang. saya. Ya? Ada. Boleh, ada pertanyaan ya? Mumpung Mangga. masih nyambung. Gas. Ini agak mundur sedikit tadi. Apakah tadi sudah terjawab atau belum? Mungkin boleh ditekankan lagi mungkin ya. Self itu apakah sama dengan identity kah? Katanya Yes. itu satu Mhm. pertanyaannya. Mhm. Yang kedua, ini pertanyaan yang mirip dari Ibu Rina dengan Ibu Tina Martiawati. Apakah power sama dengan potensi? Power atau resource itu untuk meraih tujuan atau identitikah? Oke. Nah, ini Oke. yang similar pertanyaannya, monggo. Oke, so Nyambung maksudnya. thank you pertanyaan, dan kita teman-teman sama-sama belajar ya. Jadi justru belajar ini karena dari kita ya kolaborasi semua, dan betul self adalah identity. Saya luput menambahkan bahwa self itu tentang identity, tentang siapa kita, tentang peran apa yang kita ambil. Karena kemudian ketika kita menjalankan sesuatu, kita perlu punya kesadaran tentang dalam rangka sebagai apa saya seperti yang saya lakukan ini. So itu tentang identity. Kemudian tadi tentang power, apakah potensial? Ya, saya katakan power itu potensial dan powerful ketika kita menggunakannya. Ya, benar nggak? Benar apa benar banget ini? Ini juga saya barusan ngomong, langsung saya mikir reflexivity. Oh ya juga ya. Power itu namanya juga belajar ya. Power itu potensial bener. Baru potensi. Akal itu baru potensi. Loh, kita semua terlahir sama kok. Dikasih pikiran kok. Kita sama kok. Dikasih otak kok. Neokorteks sama kok. Tapi kenapa ada orang sukses, terlepas itu takdir ya. Tapi kemudian nasib orang itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Tidak akan kuubah nasib hambaku kecuali ia yang mengubah. Terus ngubah kumaha? Nah, pakai ini, pakai otak kita, pakai akal pikiran kita. Bisa diubah, bisa. Kalau kita to think, to create, kita upayakan untuk bertanya ke dalam diri kita, sudahkah saya berpikir? Sudahkah saya gunakan otak iki loh? Lah kalau belum digunakan, berarti itu masih menjadi sebuah potensi. Kurang lebih begitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Rina. Tapi kalau Ibu misalkan masih mau bertanya, boleh di-unmute ya Kang ya? Sok mangga tuh Ibu. Boleh. Mau unmute barangkali. Silakan Bu Rina. Aduh, nuhun. Sami-sami sok Bu. Mangga bahasa Sunda Ibu ame teu lain teu ngartos. Ini jadi kayak ini sesi Zoom Sunda Empire. Mangga Ibu, silakan. Nuhun. Kang Pur, ini tuh saya sebetulnya penasaran yang berikutnya, kalau yang tadi sudah terjawab ya. Cuma karena jawaban Kang Pur itu terus memunculkan pertanyaan yang lain. Kayak tadi power atau resource itu apakah masih berupa potensi ya? Nah, kemudian pertanyaannya karena saya dari psikologi, kita bicara tentang potensi dan kompetensi. Nah, potensi itu kan sesuatu yang belum aktual, sementara kompetensi itu sesuatu yang bisa dilihat dalam bentuk perilaku nyata di antaranya. Nah, terus kalau power ini, kalau misalnya ini baru potensi, pada bagian mana ya dari diri kita atau dari matrik ini yang itu akan menjadikan potensi ini menjadi kompetensi. Nah, itu jadi karena Kang Pur tadi terus kemudian menjelaskan potensi, saya jadi kepikir ini kan, atau mungkin masih ada 5, 6, 7 dan seterusnya gitu yang akan menjadi penjelasan. Sampai 8 Bu Rina. Oh ya sudah. Tapi karena Bu Rina psikolog tadi menyebutkan, maka jawabannya adalah dibalik ditanya. Artinya Bu Rina ingin
tentang bagaimana tadi bagian apa ya tepat Potensi, bagian ya, potensi, ya. terus kemudian menjadi kompetensi kan? Yes. Oke, thank you Bu Rina. Saya akan coba berdasarkan apa yang saya tahu tentang potensi dan kompetensi ini, bahwa kompetensi itu sebuah keterampilan, di mana kalau kita mengenal dari people development itu ada knowledge, ada pengetahuan juga perlu diakses dari kita ya, curious to know, kita pengen tahu apa knowledge, kemudian menjadi skill, menjadi keterampilan, kompetensi, boleh jadi menjadi kompetensi itu ketika knowledge dan kemudian keterampilan itu mampu diaplikasikan, maka tugas knowledge adalah tugasnya kita sebagai teacher, sebagai guru, sebagai pendidik untuk memberikan pengetahuan. Kemudian bagaimana pengetahuan itu diaplikasikan menjadi sebuah keterampilan atau kompetensi, maka tugasnya adalah para trainers melatih dan bahan-bahan apa yang perlu direpetisi, diulang-ulang. Nah itu makanya hadir di sini para teman-teman dari Tempa yang sedang menempa juga para trainer-trainer kongres buat cohort 8. Iklan dikit. Nah, trainers kemudian dilatih kompetensi, dan kompetensi ini kan kemudian menyebabkan adanya attitude atau sikap kita sebagai seseorang. Yes. Mudah-mudahan tidak menjawab dan tidak puas, karena itulah tujuan kita supaya terus belajar, terus bertumbuh, matriks kita terus lengkap. Nah, thank you Bu yang sudah bertanya. Saya yakin bertanya tadi adalah data sikap Ibu untuk yang ingin tahu, state-nya curiosity. Nah, bicara tentang state, langsung saja selanjutnya adalah others dulu deh. Nah, kemudian ketika kita melengkapi dari kita sudah tahu maknanya, kita tahu tujuannya, kemudian kita tahu siapa diri kita, peran kita apa, kemudian kita punya powernya. Punya power ini boleh jadi kita sudah punya power cuman belum digunakan atau potensi ya. Tadi thank you Bu melengkapi, ini malah jadi melengkapi ya. Baru potensi, kemudian misalnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadi seorang barista, saya ingin punya kemampuan, skill untuk bikin latte art, untuk menyajikan kopi yang enak. Apa makna saya? Apa tujuan saya? Tujuan saya biar pada saat belajar di Rotella itu bisa ngeasistenin Om Pres untuk menyajikan kopi, intentionnya. Self-nya siapa diri saya? Saya adalah seorang trainers yang mampu membuat latte art yang begitu indah, yang kemudian orang meminum juga sayang banget gitu ya. Powernya apa? Oh, saya tidak punya kemampuan untuk bikin kopi yang enak, pengetahuan tentang kopi, keterampilan untuk kopi. Kemudian saya belajar barista, sertifikasi barista basic saya. Itu untuk powernya. Nah, untuk siapa sih Bapak Ibu melakukan Teh Nina tadi mengatakan ketika menyuapi, others-nya berarti siapa? Others-nya adalah anaknya. Bersama siapa kita untuk melakukan aktivitas itu? Kepada siapa kita ingin memahami? Untuk siapa kita memahami? Kalau saya misalnya others-nya, saya ambil contoh dengan istri nih, karena saya juga dengan istri berupaya untuk memahami. Karena ada perbedaan. Kalau istri sukanya di kamar itu suhunya dingin banget, jadi saya pakai memahami dengan menggunakan jaket misalnya atau sweater tambahan. Dia sukanya yang lebih terang, saya sukanya rada redup. Saya sukanya terang, istri suka rada redup. Istri sukanya yang manis-manis, saya nggak terlalu manis, gitu, karena udah manis. Nah, itu juga berupaya untuk dengan others. Dan others ini ketika kita melakukan satu kegiatan, ingat-ingat untuk siapa, menjadi purpose apa. Salah satunya ketika kita tadi, saya sempat melihat ada launching di tempat trainer mentoring program, ada Mbak Ari mengatakan bagaimana menyiapkan generasi-generasi penerus, menyiapkan next leaders. Jadi bagaimana kita mengampu diri kita untuk mampu melayani kepada orang lain. Karena kita tidak bisa lepas dari others, dari orang lain. Kita hidup di dunia ini adalah untuk melayani, karena kita tugasnya dua kan ya. Yang pertama adalah to lead siapa? Lead diri kita, memimpin diri kita supaya kita mampu menavigasikan hidup-hidup kita ini untuk memberikan respon-respon terbaik, sehingga dengan kemampuan kita mampu melayani to serve. Serve siapa? Perlu ada yang di-serve. Siapa itu? Others. Jadi dalam matriks ini ketika kita punya meaning, punya tujuan, siapa diri kita udah jelas, power kita sudah punya kekuatan, kepada siapa kita ingin. Karena yang bertanggungjawabkan adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Mana ibadah untukku, kata Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa menjawab, aku sudah beribadah kepadamu. Oh, itu bukan ibadah untukku. Lalu ibadah untukku apa? Ibadah untuk
ibadah untukku adalah melayani orang lain. So teman-teman, sudah seberapa jauh kita melayani orang lain? Sudah butuh kekuatan apa? Apa maknanya? Selanjutnya ya. Tenina ikantin waktunya. Udah Ya. 2 menit lagi ya. Oke, saya tamatkan dulu sampai. Sepertinya ini sampai dengan matriks karena ada materi lanjutan. Mudah-mudahan kita bisa bersua di lain waktu ya. Follow Instagram saya, mudah-mudahan ada kelasnya nanti ya. Time. Selanjutnya adalah setelah kita tahu meaning, intention, self, power, others, dan time. Maka selanjutnya adalah mulai kapan sih? Dan berapa lama sih kita melakukan aktivitas ini? Kemudian waktu ini kan berbatas waktu. Sampai kapan? Wallahu alam. Ketika kita memberikan manfaat. Ketika Mbak Nina Nugroho mendesain. Mendesain sampai berapa lama sih Mbak Nina Nugroho? Ila yaumil kiamah misalnya sampai dengan batas waktu akhir. Atau sampai maut menjemputku pun masih berlangsung kalau amalan. Kan waktu juga berbatas menurut kita atau menurut others. Kalau waktu menurut kita mungkin sampai kita wafat. Sampai berpisahnya antara ruh dengan jasad disebut wafat. Wafat adalah selesai. Dan dengan batas waktu ini, apa yang bisa saya lakukan? Saya pakai, kalau pakai apa, laser tuh bisa ya di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat ada laser bolak-balik di sini? Bisa ya? Ada, Oke ya. Kang, ada. Oke, saya mau tunjukin. Biasanya saya pakai pen. Nah, ini enak kan dari tadi atau Tenina. Iya, Nah, tuh. lupa. Oh. Nah, time ini teman-teman, atau saya tuntasin dulu deh. Nah ya, saya pakai laser kayaknya enak. Nah, setelah time, berapa lama, sampai kapan kita kemudian melayani orang lain, others, ya. Itu tentang waktu. Kalau misalnya kita mau kurus, nah, mulai kapan? Jangan percaya bahwa aku akan mulai, kata-kata itu. Mulai dari sekarang, hari ini, sekarang. Kelihatan nggak? Selanjutnya apa ini? Ada tulisannya? Word. Dalam konteks apa? Karena beda konteks akan menjadi beda perilaku kita, beda power kita, beda makna kita, beda intention kita, beda tujuan kita. Dalam konteks apa? Di mana? Ketika saya kemudian bersikap tegas dengan anak saya, ketika apa? Misalnya ketika beliau, anak saya setoran hafalan, saya akan tegas ketika membaikkan atau mengoreksi bacaan Qur'annya. Saya perlu tegas, tapi kapan? Di mana? Saya perlu kasih sayang, atau saya perlu fun, atau saya perlu ngabodor, atau perlu saya misalnya menghibur anak saya dengan segala stand up yang menurut dia nggak pernah aku dengerin papi itu kalau ngelucu lucu gitu. Jadi pasti garing. Tapi justru itu yang menghibur saya. Pokoknya saya tetap melucu aja. Dan dia selalu membanggakan bagaimana kalau papinya itu ngebodor garing gitu. Nah itu beda konteks, beda tempat. Jadi teman-teman silakan tanyakan lagi ketika Teh Nina tadi, di mana ketika menyuapi itu dengan begitu tumanina, tenang, menyiapkan. Beda ketika menyuapi di mall, beda ketika menyuapi misalnya di pesawat udara. Beda tempat, beda word, kita akan beda yang lain. Nah, dari semuanya ini, kita namakan matriks ada 7, dilengkapi dengan matriks terakhir yaitu state. State adalah perasaan dasar kita, pikiran dan perasaan dalam bentuk perilaku. Simpelnya state dasar itu seperti marah, seperti misalnya state saat ini Bapak Ibu sedang fokus, teman-teman sedang betul-betul melihat, Kang Pur gitu ya, terpesona, itu state. Nah itu baru state dasar. Nanti mungkin bisa dipelajari lagi state atas state kalau kita menyebutnya dengan meta state, bisa di kelas berikutnya atau di tempat-tempat pembelajaran lainnya yang mempelajari tentang bagaimana kita state ini bisa di meta stating kan, bisa di state. State itu sederhananya adalah sikap. Dengan sikap seperti apa Teh Nina kemudian menyuapi anaknya? Contoh, jawab Teh Nina. Dengan sikap seperti apa Teh Nina? State seperti apa? Stepnya berubah-ubah, Kang. Kalau lagi bager di awal-awal, senyum, tapi lamun geus hararese, gitu aku suka. Gitu ya. Jadi sampai dia mungkin bosan kali ya, jadi akhirnya lari-lari, jadi disuapin sambil main. Aduh, itu nggak bener sih, aku tahu. Tapi gimana ya daripada nggak masuk gitu. Ini kayak dialami sama semua mama-mama deh, yang anaknya tuh GTM. Mungkin sampai tengah-tengah makanan oke. Nah pas mau sisanya lagi tuh langsung. State berubah karena apa? Teh Nina tadi jawab. Karena perilaku. Karena perilaku siapa? Si anak. Perilaku others. So ketika satu saja berubah, others-nya tangku maling kentang ngekek, maka state-nya akan berubah juga.
right? Ketika state iya. kita berubah, maka boleh jadi power kita juga berubah. Maka matriks ini disebut dengan holarki, bukan hierarki, bukan apa ki gitu ya. Ini disebut dengan holarki karena satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling memengaruhi. Misalkan time tadi, waktunya ngobrol dengan istri waktu pagi hari dengan malam hari berbeda. Waktu hari Rabu malam dengan Kamis malam berbeda. Merubah state juga, waktu merubah state, waktu merubah power, waktu merubah intention, merubah niat, merubah nggak ke yang lainnya? Merubah. Merubah makna, merubahi others. Kita dengan siapa, berperilaku apa, akan membuat itu menjadi berbeda. Nah, teman-teman, karena saya perlu berkhidmat kepada waktu di mana yang diberikan adalah jam 10 sampai jam 11 tadi mulai jam 11. Tadi mulai jam 10 lebih 4, maka saya perlu mengakhiri untuk mempersilahkan teman-teman barangkali ingin menambahkan, menguatkan pengalaman teman-teman dalam kehidupan keseharian selama ini. Oh, jangan-jangan selama ini saya tuh sebetulnya sudah menerapkan yang namanya matriks. Jangan-jangan dalam muhasabah saya ini sering sekali menanyakan niat dan tujuan hidup saya apa. Tapi dengan adanya matriks, oh ternyata saya jadi ada tambahan nih. Saya bisa menanyakan power apa yang belum saya miliki. Saya belum menjelaskan siapa saya ketika saya melakukan apa. Boleh jadi dengan kelengkapan matriks ini, dengan kelengkapan pertanyaan-pertanyaan ini ke dalam diri kita, boleh jadi kita lebih mampu memahami diri kita sendiri, dan dengan mampu memahami diri kita sendiri, boleh jadi kita mampu memahami orang lain lebih mudah. Bagaimana sih hubungannya? Ini jadi kalau mau yang screenshot ini gambar polosnya, nanti teman-teman silakan screenshot. Nanti saya juga share deh ininya apa PDF-nya ya supaya teman-teman bisa kotret-kotret tuh. Tanyain aja yang seperti yang ditanyain tadi, apa sih maknanya buat. Kemudian jangan puas dengan jawaban pertama, terus gali, namanya eksplorasi. Power apa sih, apa keilmuan apa yang saya butuhin terus? Apa yang sudah saya miliki? Oh tadi pengetahuan, kemudian juga keterampilan, kemudian juga pengalaman itu juga sebagai sebuah power karena boleh jadi saya mampu melakukan karena saya punya pengalaman. Nah, saya mampu menjalankan kelas hari ini misalnya karena punya pengetahuan dan juga keterampilan delivery yang diajarkan oleh Tempa tuh keren banget kan. Nah, ini hasilnya nih murid Tempa, murid Matriks Indrawan Nugroho ya. Kemudian meskipun belum punya pengalaman dalam mendelivery matriks misalnya. Nah, ini power. Kemudian others kepada siapa? Lengkapi teman-teman. Nah, kemudian dalam diri kita sendiri adalah gambaran jelasnya bahwa dunia luar event itu segala sesuatunya respon yang kita berikan boleh jadi bukan tentang dunia luarnya tapi tentang bagaimana kita meresponnya yang di dalam kita ini di dapur ini kita sudah punya matriks untuk merespon kata-kata kita dan perilaku kita yang boleh jadi itulah yang kemudian akan mengubah nasib kita. Kejadian boleh sama tapi respon akan berbeda. High class respon, Hari Firmansyah. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya teman-teman. Terima kasih ada guru-guru juga di sini menyaksikan. Dari saya sekian jadi closingnya. Kalau dari saya nanti kan ada pertanyaannya sebelum pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan dulu deh. Nanti closing. Main closing. Silakan. Nuhun Kang Pur, terima kasih. Ini beneran tadi katanya ini jadi kayak webinar Sunda Empire. Oh. Kita itu kebetulan sama-sama dan nggak apa-apa Kang, nggak apa-apa Kang. Kalau tapi begitu yang lain aku wis aro ganti ngono bahasa Jawa. Wah itu juga jangan. Biasa Inggris Kang. Alright. Oke, Kang Pur sudah ada yang bertanya dan raise hand. Sebelum ada yang bertanya di chat, tapi saya mau mempersilakan yang raise hand dulu Mbak Nina Nugroho. Ya, kebetulan. Monggo silakan, silakan Teh Mbak Nina. Jadi kesundaan ya. Untuk bertanya langsung, silakan. Mbak Nina yang nanya, jadi kayak ini lagi. Kayak Netflix lagi ya, deng-deng gitu ya. Enggak juga. Ya, Mbak. Tadi Kang Pur sudah menyampaikan kan setelah pemaparannya mungkin ada yang mau dioret. Mana, Dek? Ya, kesini dulu bentar. Ada Mbak Nina dulu ya. Ya. Silakan.
Ya, Kang, ngoret-ngoretnya sambil Aduh. ya dari tadi memaknai dan lebih mengerti gitu sebenarnya kalau aku apa namanya keterkaitannya dengan gerakan aku berdaya ini sih. Oke. Tadi pertanyaannya mau tentang di penjelasan sebelumnya kan self sama world itu agak mirip, tapi sudah terjawab di penjelasan yang slide. Ah, Ternyata ya. world itu eventnya ya turun pada itu apa gitu. Udah terjawab sih Kang. Hatur nuhun. Alhamdulillah terjawab. Karena kalau nggak terjawab, mumpung ada yang lain juga yang bisa bantu jawab. Oke, udah terjawab, Mbak. Udah terjawab. Baiklah, Kamsahamnida. mangga kamsahamnida. Berempati gitu supaya bisa lebih menggali lagi dengan mengerti kita tujuan kita bikin gerakan aku berdaya Benar. memfasilitasi apa gitu yang supaya bisa mengerti. Sami. Oke. Alhamdulillah. Kang, ada yang bertanya di chat. Boleh? Bacaannya ketika moto hidup saya adalah power apa yang kompetensi dan mungkinnya power apa dan kompetensi seberapa banyak sampai saya mampu berbagi dan memahami orang lain. Di Mbak Reni Kurniasih, enggak? Mau saya jawab langsung? Karena saya jawab langsung, saya jawab langsung penakan orang Langsung global. aja Kang Pur. Langsung aja ya. Iya, jadi langsung aja. Berbagi. Ini sekarang lagi berbagi juga. Nah, berarti sudah dong. Terus tadi bicara tentang apa kepercayaan diri ya? Kepercayaan diri dalam hal? Ya. Oke. Halo? Sepertinya sedang di jalan, Kang. Sedang di jalan. Mendingan minggir dulu karena di jalan banyak mobil nanti. Oke. Mbak Reni izinkan saya menjawab secara monolog ya. Kalau dialog pasti bakalan lumayan. Boleh. Nah, ini terkait dengan self confidence tadi yang disampaikan bahwa self confidence teman-teman sudah tahu ya ada 3 nih. Ada self esteem diri kita yang tidak turun, tidak berfluktuasi. Kalau di Instagram saya menyatakan bahwa yang tidak berfluktuasi itu adalah harga diri, nilai diri kita. Kemudian self confidence itu maupun apa yang kita miliki, apa yang kita tahu, apa yang kita terampil dalam hal apa itu selalu berkonteks. Dia selalu fluktuatif. Maka ketika pertanyaannya, Kang, saya ini nggak pede dalam hal, nah balik lagi ke matriks. Kalau tadi pertanyaannya yang saya tangkap adalah saya nggak bisa berbagi ya kapan ya. Nah, jujurly hari ini juga saya melengkapi matriks saya terkait dengan berbagi. Saya udah banyak diminta berbagi tentang apapun gitu ya. Selalu saya bertanya, emang gue mampu? Terus kapan gue nunggu mampunya deh? Gue nunggu NSTT deh ke Egypt gitu ya, ke Mesir. Mahal biayanya. Nah, sekarang aja mulai gitu kan. Nah, berbicara tentang mulai kapan kita berbagi kepada orang lain, sejak kita mulai dari dalam diri kita sendiri dengan mengecek apa sih intensinya saya berbagi. Tanyain lagi, apa sih maknanya saya? Menjadi diri siapa saya ketika saya berbagi? Apa power yang sudah saya miliki? Dan pastikan bahwa kita menghargai apa yang sudah kita miliki. Cek. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya keterampilan, tapi pengalaman. Hingga kita hari ini bisa di depan Zoom, kita hari ini masih sehat walafiat, kita hari ini masih bisa melihat, bisa berkata-kata, bisa merasakan, bisa tersenyum, bisa berkhidmat kepada orang lain untuk menjadi manfaat buat orang lain. Hanya mengangkat paku di tengah jalan saja, itu sudah nilainya nembus ke aras. Untuk membiarkan lalat meminum tinta saja, itu justru boleh jadi yang menghantarkan kita ke surga. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, mulai sekarang, hari ini, bagikan. Aku berdaya juga demikian, aku melihatnya Mbak Dina. Ini others-nya pasti gede banget. Karena boleh jadi setahun dong, tiap pekan dong, bikin berbagi dong kayak gini, membuat orang boleh jadi hari ini, detik ini tergerak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, berkahnya luar biasa. Kita doakan sama-sama. Amin.
Amin, amin, amin. Nuhun, mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Reni. Kang, ada Siap, pertanyaan lagi. Nina, siap. Siap. Sami ya, Teh. Mudah-mudahan tidak puas ya. Biar nanya lagi Mohon, gitu ya. Kang. Iya, Ya, mangga. karena biar melengkapi matriksnya nanti. Oh iya, betul. Baik, ada pertanyaan lagi, Kang. Ini Boleh. di chat dari Mbak Rahel Apriliani. Mohon izin bertanya, kadang ada beberapa orang yang dapat dengan mudah memahami orang lain, tapi sulit memahami diri sendiri. Bahkan punya empati yang baik, sehingga kadang malah jadi people pleaser. Kira-kira penyebabnya apa? Sebentar, Oke. ini kok saya jadi keset. Kira-kira penyebabnya apa ya, Kang? Gitu. Dan bagaimana mengatasinya? Oke. Ini Oke. aku juga kan kadang-kadang begini, pertanyaan yang sama lah, aku juga. People pleaser, suka nggak enakan gitu. Dan jawabannya Enggak. adalah? Harus bisa bilang enggak, kalau dari saya sih ya. Siapa Betul yang nggak sih? mengharuskan? Bukan, Enggak, ada Om saya Pras nanya aja, Taufik. nanya aja. Iya. Just asking, Maksudnya just gini, asking. saya jadi belajar untuk bilang tidak, itu aja sih. Kenapa bilang tidak? Karena kalau semua dia kan saya capek, Kang. Bukan capek? Karena? Capek karena kadang untuk beberapa hal, yes, saya memang mau gitu ya. Energinya semua lelah gitu, energinya kan terkuras. Nah, jadi saya perlu mengetahui diri saya, batasan gitu, batasan diri. Akhirnya ya udah, saya harus ada yang berani bilang enggak. Nah, selama itu kadang-kadang suka nggak enak. Iya, padahal saya teriwuh gitu ke sana kemari, Pak Baliut, orang kan nggak tahu gitu ya. Iya weh gitu. Eta kan. Sama pertanyaan dengan saya. Oke, thank you. Nanti kalau teman-teman ada yang mau melengkapi jawaban saya, boleh banget. Kalau di IG Reels itu suka ada kata-kata boleh gitu ya. Nah, Boleh. teman-teman, Gitu. memahami orang lain. Kenapa? Why we need to start with understanding with ourselves. Karena kemudian kita sering sekali, mostly, bukan kita, mungkin saya ya, sering sekali, ini kan perlu dieksplorasi. Saya mudah memahami orang lain. Wait, are you sure? Memahami dalam hal apa? Apa indikasinya bahwa dirimu sudah memahami orang lain? Jangan-jangan dirimu, kita, saya, judgment, mengkonklusikan bahwa gue paham deh mau lu. Sure? Beneran? Apa indikatornya? Apa statement dari dia bahwa lu udah mahamin gue? Apa dari lu saja? Apa dari kita saja yang kemudian, oke, gue paham maksud lu beneran aslinya. Persepsi kayaknya ya, Kang ya. Kembali. Jadinya tuh persepsi kita gitu ya, mungkin merasa memahami. Ya, kita beroperasi dengan bagaimana kita, ini namanya disebutnya dengan bias, bagaimana kita sering sekali menyimpulkan, kalau kita sering sebutnya dengan judgment, dengan bias pikir kita menganggap orang lain udah kita pahami, padahal apa yang kita pahami belum tentu apa yang ia pahami. Maka sebetulnya yang sudah saya siapkan slide-nya itu adalah untuk understanding ourselves, untuk understanding you, selain memahami matriks ini, selanjutnya adalah bagaimana menggunakan matriks ini, diri kita ini, untuk kemudian berkomunikasi, komunikasi co dan union bersama dan menggabungkan. Apa yang digabungkan adalah apa yang tadi tuh memahami, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Bahwa kemudian apa yang kita katakan, perilaku yang orang lain katakan, boleh jadi itu juga akan ada yang namanya distorsi atau bias. Tidak semuanya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan orang lain merepresentasikan apa yang ada di ruang dalamnya. Right? Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kata-kata dan perilaku tidak sesuai, maka percayailah perilakunya. Boleh jadi. Masih potensial. Dan berbicara dengan memahami orang lain atau memberikan orang lain. Tadi ada matrix to others. Orang sering sekali bahwa gua pokoknya gimana yang lain dulu. Itu berarti di kita di neurosemantik ada belajar namanya metaprogram. Metaprogram adalah sekumpulan program-program yang ada di alam meta kita terkait bagaimana kita drive diri kita. Contohnya, kita tuh sering kalau ngomong itu pengen kesimpulannya apa? Intinya apa sih? Nah, itu indikator orang itu global. Nah, ini pelajari ada 62 metaprogram. Ada orang yang kemudian dia ingin detail. Gimana ceritanya? Lengkap nih ceritanya. Ketemu sama orang global. Pokoknya gitulah. Ini pengen tahu aja, ini kepo gitu kan. Padahal dia orangnya detail, dia pengen tahu detail banget. Nah, metaprogram tuh namanya. Nah, boleh jadi ada yang self, diri kita sendiri, ngutamain diri kita sendiri.
ada yang others, ada people, ada place. Ini paling sering nih kita. Kalau ngumpul makan-makan, kita makannya apa aja, di mana aja, yang penting ngumpul. Itu berarti orangnya cenderungannya, potensinya adalah metaprogramnya people. Ada orang metaprogramnya place. Gua nggak peduli sama siapa, yang penting tempatnya estetik, yang penting tempatnya ada angle yang buat di-upload Instagramnya keren. Nah, itu orang kecenderungan place. Kemudian kita bagaimana? Ya kita perlu extend, kita perlu memiliki range antara people dan place, antara global dan detail. Saya orang global, Tenina. Untuk mempresentasikan 1,5 jam, saya bisa presentasi cuma 30 menit karena saya udah. Tapi kemudian saya belajar untuk bagaimana saya mampu mendetail dengan sabar, mendengar dengan sabar. Seperti itu. Jawabannya kayaknya nggak relate ya. Tapi mudah-mudahan yang penting kan. Nyambung sih, Kang. Cuman memang jawabannya perlu dipikir lagi. Makna, biar kita yang nyari makna sendiri. Ada yang raise hand lagi, Kang? Boleh nih unmute lagi. Bu Rina, silahkan Bu Rina lagi. Bu Rina nih, curious. Banyak ya Bu ya. Boleh Bu Rina, mudah-mudahan karena tentang people pleaser tadi. Oh, tentang Bu Rina tentang apa? Silakan. Jadi tadi tuh saya ada pertanyaan tentang people pleaser ya, dan ternyata banyak banget tuh, tadi ada 3 orang mungkin yang mengamini bahwa banyak yang ada dalam posisi ini. Terus kemudian tapi dari penjelasan Kang Pur tadi, saya tuh jadi muncul pertanyaan, apakah people pleaser ini adalah orang-orang yang bertindak untuk orang lain tetapi berbasis pikiran kita sendiri. Padahal kan pikiran kita bisa jadi berbeda dengan pikiran orang lain gitu. Nah, kalau tadi Teh Nina bertanya terus mungkin ada cara-cara, saya langsung berpikir ketika kalau mungkin pendapat saya ini benar, berarti sebetulnya ketika ada orang yang memang minta bantuan atau meminta sesuatu, kita tuh perlu memastikan bahwa apa yang kita pahami itu merupakan, atau respon kita itu harus berbasis pada apa yang betul-betul ada dalam pikiran orang lain, bukan berbasis pada apa yang ada dalam pikiran kita. Gitu. Bisa jadi people pleaser ini ketika dia merespon itu juga tidak tepat ya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran orang yang tadi meminta sesuatu dari kita. Mungkin gitu ya? Yes, betul. Karena kemudian untuk mengetahui apa yang boleh kita support, itu boleh kita bantu, itu memang kita perlu clear, perlu jelas apakah membantu. Atau justru sering sekali kita memberi dukungan, memberikan bantuan, seolah-olah kita sedang membantu, seolah-olah kita sedang memahami, seolah-olah kita sedang mempleasure seseorang, tapi karena kita luput untuk mengetahui what specifically atau apa yang sedetailnya, yang seyogianya kita bantu dalam hal apa. Boleh jadi orang itu butuh bantu cuma doa saja. Ketika dia mendapatkan bantuan, boleh jadi kemudian orang itu merasa bahwa aduh ngerepotin dan merasa tidak enak misalnya. Nah, people pleasure ini memang didrive dari apa meaning kita, tujuan kita apa sih mempleasure orang lain itu. Kemudian power kita, tujuan kita, others kita apa? Perlu digali lagi dalam rangka apa, dalam peran siapa kita memberikan pleasure. Nah, ini memang masih broad ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nina. Cuman memang mendapati bahwa ketika kita memberikan support others, kita perlu clarify. Itu kenapa butuh setelah kita memahami diri kita sendiri, maka bagaimana memahami orang lain adalah dengan berkomunikasi. Salah satu keterampilan berkomunikasi adalah listening. Listening ini adalah bagaimana bukan hanya mendengarkan, tapi dia ada sebuah proses di dalam otak kita, yang kemudian listening ini menjadi sebuah proses di mana mengolah 5 sense yang masuk ke dalam diri kita. Apa yang kita lihat, listening. Apa yang kita dengar, sure, listening. Apa yang kita cium, listening. Apa yang kita rasakan kasar, halus, listening proses. Ya sayang, ada bayi di rumah, kedengeran ya. Apa yang kasar, halus, listening. Apa yang kemudian kecap, listening. Apa yang kemudian itulah yang menjadi map di dalam diri kita. Maka disebutnya VAKO.
Apa yang dilihat, apa yang terdengar, apa yang terasa, apa yang tercium, apa yang kemudian terasa ya, tercium atau 5 sense. Nah, dalam listening itu sendiri ada ilmunya dan sering sekali challenging-nya adalah teman-teman ketika kita listening, saya pun sama-sama lagi belajar adalah bagaimana suara di dalam diri kita. Suara-suara itulah yang kemudian mendistorsi kita yang seolah-olah kita udah paham lolah. Itu mungkin boleh jadi dari kita. Paham berdasarkan apa yang terjadi di dalam dapur pikir kita. Bukan paham atas apa yang disampaikan oleh kawan bicara kata atau orang lain yang sedang berhubungan dengan diri kita. Thank you, Mbak Rina. Mbak Nina. Mbak Nina. Oke, nuhun Kang Pur. Kang Pur, Sama-sama. barangkali silakan Bapak Ibu ada yang bertanya lagi. Kalau belum ada, saya mau nanya deh kalau gitu, Kang. Kang, matrix tadi itu kan, ada yang unmute. Sebentar ya, boleh ya Bu ya nih. Matrix tadi mungkin ini juga jadi pertanyaan banyak teman-teman di sini. Saya sudah belajar juga gitu ya, tapi memang memahami sama kan guru kita sama nih, ada Pak Pras di Om Pras. Tapi saya merasa kayak waktu belajar ya, ingat mungkin seminggu 2 minggu coba praktek, tapi lama-lama tuh kabur, ikut lagi nih gitu, ngumpul-ngumpul, kabur lagi, jadi kayak belum otomatis. Nah, apakah Kang Pur sudah otomatis? Bukan itu pertanyaan, maksudnya gimana caranya biar kita tuh konsisten gitu, istiqomah kayak tadi selalu bertanya meaning. Ada tips yang gampang untuk bisa konsisten menjalankan itu. Ya, tips pertamanya perbanyak istighfar ya. Maksudnya mulai dengan istighfar dulu ya. Oke, betul. Untuk memahami matrix, saya menggunakan matrix. Okay? Oh, gitu ya. Untuk memahami matrix, saya gunakan matrix. So, apa sih maknanya matrix ini ketika gue pahami? Apa sih tujuannya saya memahami matrix ini? Menjadi diri siapa sih saya setelah menguasai matrix ini? Apa sih power yang perlu saya lakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang matrix ini? Boleh jadi hari ini di sini bersama Bapak, Ibu, teman-teman semua yang soleh dan soleha itu adalah dalam rangka melengkapi matrix saya dari sisi komponen elemen power. Right? Saya nggak paham, boleh jadi saya perlu belajar. Dan katanya cara belajar yang paling efektif adalah dengan mengajar atau membagikan apa yang kita pahami, sharing, collaboration learning. Maka boleh jadi selain Pak Prasetya Brata, Michael Ho, Bu Mariani, Irfanji, teman-teman semua di sini ada guru-guru saya yang memahamkan saya tentang matrix. So belajar matrix, Nina, gunakan matrix. Jadi terus belajar ya Kang ya. Yes. Terus mengaplikasikan, bukan terus belajar. Jadi terus mengaplikasikan. Gue mau ngapain? Oh, apa makna gue? Apa tujuan gue? Apa powernya apa? Oh, ininya apa? Ini terus lengkapin. Kalau boleh sih ada workout-nya ada. Kalau saya sih nulis di selembar kertas, terutama kayak kemarin itu konsistensi untuk membuat lingkar pinggang saya berkurang ya, ukuran dari XXL menjadi L by the way. Nah, itu juga pakai matrix. It's powerful. Didokumentasikan gitu ya Kang ya? Didokumentasikan. Jadi kita kalau pas lupa lagi dibuka lagi, oh iya. Itu. Suatu ketika Kang Hari menanyakan, Kang, kumaha bisa glowing gitu? Pakai matrix, bukan pakai krim malam. Lanjut. Enggak. Wah ini udah, Kang, udah L ukurannya, yes. Oke. Ada yang mau tanya Kang? Unmute dulu ya, mangga silakan. Mbak Ainur Rohimah, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohimah. Saya asli Sampit, Kalimantan Tengah. Tapi sekarang lagi stay di Malang. Sangat menarik materi hari ini. Alhamdulillah tadi dikasih oleh Pak Ading linknya. Masya Allah. Ini kayak sinyal dari Allah ya untuk belajar tentang kepribadian. Jadi ini kayak salah satu obat gitu teh, Kang. Tentang materi hari ini. Jadi ini tentang pribadi saya sendiri ya. Saya ini kan punya usaha nih, di mana di bawahnya itu ada karyawan gitu ya yang bantu handle. Kemudian saya juga diamanahi untuk menjadi salah satu organisasi itu ketuanya gitu. Nah, dalam masa menjadi seorang pemimpin tuh Kang ya, kita tuh kadang kan ada rasa pengen diturutin gitu. Kemudian ketika ada job atau apa yang memang harus dikerjakan, terutama kepada karyawan kan pengennya begini dikerjakan gitu ya.
Cuman kadang karena karyawannya mungkin juga mereka punya pendirian sendiri, kadang kan agak ada yang versi menolak tapi dengan respon sikap gitu ya. Kadang kan kita merasa tuh dari hati kok kayak slow respon atau kayak gini ya, komunikasinya kurang lancar gitu. Nah, itu bagaimana saya menyikapinya agar komunikasi saya bisa lentur gitu dengan karyawan dan enak gitu. Karena kan saya nih punya usahanya di Sampit, Kalimantan Tengah, dan saya sekarang di Malang. Jadi saya percayakan amanah di sana itu kepada salah satu karyawan gitu untuk menghandle-nya. Kemudian saya sebagai ketua organisasi ini juga saya dapat amanah sebagai ketua itu kan kita kan bisa bikin proker gitu ya, program kerja untuk bisa dikerjakan dalam berapa waktu gitu. Sebagai ketua juga saya masih punya ego dalam artian untuk bisa dikerjakan dalam runut waktu yang sudah ditentukan gitu kan ya. Cuman kan kadang personal orang kan dalam kesibukan yang berbeda-beda itu agak susah juga untuk bisa direalisasikan dengan sesuai jadwal gitu. Jadi kadang saya lihatnya gini, karena ini organisasi dakwah gitu kan, kadang perlu dikerjakan dengan cepat gitu, karena ini bukan hanya untuk laporan organisasi saja, tapi menurut saya ini laporan ke Tuhan gitu, karena ini kan amanah gitu kan ya. Jadi saya berusaha, oke, kalau misalkan tidak bisa dikerjakan, saya bantu kerjakan gitu. Cuman memang sepertinya ada beberapa teman yang mereka tidak responnya itu tidak bagus. Jadi dalam artian begini, merasa saya mengerjakan sendiri gitu. Jadi mereka malah menghindar kayak meminggir gitu. Jadi saya merasa loh kok gitu jadinya gitu ya Kang ya. Cuman saya mikirnya gini, bagaimana cara saya menyikapi mereka gitu. Jangan sampai saya yang menghindar gitu. Saya perlu pendekatan dan sedang belajar tentang memahami diri sendiri gitu. Bagaimana saya menyikapi diri sendiri dan bagaimana saya menyikapi mereka nanti. Jadi biar efeknya itu tidak efeknya itu tidak bertentangan gitu, malah jadi kayak erat saudara yang gitu. Walaupun memang kalau secara daring itu kan agak susah untuk dapat chemistry gitu ya. Perlu bertemu komunikasinya gitu dan sering face to face gitu, kegiatan bareng. Nah ini yang perlu saya pelajari dalam keseharian dan juga mungkin dalam keluarga juga gitu. Ke anak juga saya mungkin tipenya ya tadi pengen dikerjain gitu. Kalau sudah dapat sesuatu yang ingin dikerjakan, dikerjakan gitu. Sih belajar. Itu sih. Makasih banyak, mudah-mudahan nanti dapat insight-nya dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Ainur Rohimah. Monggo Kang, silakan Mangga. Ya, singkat saja untuk Mbak Ainur ya, karena ini juga dengan waktu juga, time juga ya, sudah jam 11:12. Saya singkatnya saja, buat teman-teman juga pertanyaan tadi Mbak Ainur adalah terkait dengan yang klasik, terkait dengan leadership. Bagaimana seorang pemimpin tim atau seorang leaders mampu dituruti, dipahami. Ini balik lagi. Jawabannya kalau Mas Tukul bilang kembali ke laptop, kalau saya kembali ke matrix. Bagaimana kita, matrix kita terhadap bagaimana kita peran kita sebagai seorang pemimpin, cek kembali. Apa power? Kalau power pertanyaannya boleh jadi apa yang sudah Mbak Ainur lakukan dan belum Mbak Ainur lakukan terkait pemimpin. Apa yang Mbak Ainur sudah pahami? Apa makna Mbak Ainur terkait dengan orang-orang atau others yang Mbak Ainur layani dalam hal ini serve, yaitu tim Mbak Ainur. Periksa kembali. Jadi nanti kalau dapat screenshot-nya, itu boleh juga ditanya. Kalau di IG saya, Purnama Priyatna, dapat IG. Di IG saya pernah diupload ya, Tenina, itu di postingan yang ke, teman-teman ada yang tahu di postingan ke berapa yang 8 pertanyaan. Nanti Mbak Ainur follow Instagramnya, kemudian 8. Nah, itu aja jadi bekal untuk kemudian dijawab oleh diri sendiri. Boleh jadi setelah kita memahami diri kita sendiri, maka orang lain akan melihat diri kita align atau satu garis selaras antara kata, ucap, tindakan sebagai seorang pemimpin, sehingga orang lain lebih mampu, mudah memahami apa yang kita sampaikan. Tentu, as a leadership sebuah skill, maka sebagai sebuah skill, sebagai sebuah keterampilan, satu syaratnya adalah kita mau mengizinkan diri kita untuk melatih kepemimpinan, melatih skill dalam hal leadership. Thank you. Oke. Nuhun Kang Pur. Makasih teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau masih ada boleh, tapi kalau belum ada, kalau sudah tidak ada tidak apa-apa karena memang waktunya kita juga memang disediakan sampai pukul 11.30 ya Kang ya. Mangga Akang, jadi barusan itu kita belajar ya teman-teman hari ini alhamdulillah mengenai understanding you. Jadi sebelum kita memahami orang lain itu pahami dulu diri sendiri, begitu ya Kang ya.
Kalau saya simpulkan dari hari ini tuh untuk memahami matriks yang tadi yang ada 8 itu kita pakai matriks lagi gitu ya Kang ya. Betul ya. Mangga Kang, sebelum kita tutup kita mau ini Kang bisa dibilang closing speech Kang untuk hari ini bagaimana untuk teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan. Closing speech itu apa? Berkata-kata closing itu close. Iya tuh. Close the doors gitu ya. Mohon mangga kata-kata mangga apa ya pesan ya? terakhir atau kesimpulan dari Pesan terakhir ya jangan lupa sholat ya, perbanyak sedekah. Weh, teman-teman, satu adalah saya kepikiran barusan. Pakai matriks juga tuh. Pakai matriks juga. Tapi takutnya jayus ini ada risiko jayus nih. Oh, teman-teman. Enggak apa-apa. Teman-teman, dalam hidup ini kita memang perlu membekali diri kita dengan pemahaman. Sebagaimana kita beragama perlu paham, kita mengenal Rob kita juga perlu paham, yaitu memahami diri kita sendiri. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal Rob kita, orang yang kita cintai. Pasangan kita, orang yang kita cintai, semakin kita kenal dengan kita mengenal, memahami diri kita sendiri. Bahkan zat yang sangat mencintai kita, kita butuh kenal. Bagaimana kita bisa kenal yang kita zat terlalu mencintai kita kalau kita sendiri tidak mau mengenalnya. Namun dalam kehidupan, kita juga sering tidak semua hal kita butuh pahami karena akan sangat lelah bagi diri kita kalau kita perlu paham semua orang, perlu paham dengan segala kendala. Boleh jadi dalam kehidupan ini kita cukup mengamini, bukan memahami dalam konteks tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Pur. Kalau bisa dibilang yang barusan itu ada mungkin relate ya Kang ya dengan satu, saya lupa deh ini hadis atau Rasul yang bilang man arofa nafsahu faqad arofa rubahu, betul ya. Jadi kalau kita kenal diri kita juga kita akan kenal siapa Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi siang hari ini. Ada pengumuman sebentar untuk pemenang minggu kemarin. Mudah-mudahan hari ini ada ya pemenang minggu kemarin, insight dari kelas self healing to revealing, dan pembicaranya adalah saya. Jadi kami memang di sini di challenge Aku Berdaya ini kita saling support Bapak Ibu. Jadi mungkin kemarin saya jadi pembicara, hari ini saya jadi MC minggu depan jadi siapa. Jadi kita semua saling support. Nah, pemenangnya adalah Bapak Hafrizal. Mudah-mudahan ada dan silakan nanti akan dihubungi oleh tim Nina Nugroho Official Store untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini untuk menuliskan insight yang tadi di sosmednya masing-masing, lalu tag akunnya Kang Pur, akunnya TTG, Tempat Trainers Guild, dan akunnya Nina Nugroho Official Store ya. Dan dengan hashtag Aku Berdaya dan Tempat Trainers Guild. Baik, untuk siang hari ini, mohon maaf jika ada ada dua pemenangnya, satu lagi. Oh, ada dua, monggo Budi. Tadi saya terinfo satu, boleh silakan diinformasikan satu lagi siapa Mbak Nina? Ya, sekalian mengingatkan jangan lupa untuk menuliskan insight dari setiap pembelajaran yang hadir setiap minggunya di dalam feed Instagram, mention Tempat Trainers Guild, mention Gerakan Aku Berdaya. Nanti akan dipilih pemenang setiap minggunya untuk insight yang inspiratif gitu. Nah, untuk minggu kemarin sesinya Teh Nina, pemenangnya ada Pak Harfizal. Ini bisa dilihat ya kalau misalnya mau lihat-lihat insight inspiratif apa dari sebelum-sebelumnya, silakan di Instagram hashtag Aku Berdaya, itu banyak sekali insight yang akan muncul. Nah, minggu kemarin Pak Harfizal insight-nya keren sekali tentang revealing to healing. Lalu yang kedua pemenangnya Yurlina _Lapong. Nah, ini nanti dihubungi oleh tim admin, bukan dari Nina Nugroho Official. Tim admin ya, punten. Iya. Di DM ya. Makasih, itu aja Teh Nina. Baik, terima kasih Mbak Nina sudah memperbaiki informasi. Ternyata ada dua pemenang ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya untuk hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk sesi siang hari ini. Kita sudah belajar tentang Mbak Nina, maaf tadi Mbak Nina Nugroho belum ada di foto bersama. Boleh iya, foto bersamanya. Betul. Baik, kita foto bersama lagi karena tadi juga peserta baru 45-an ya di awal-awal. Nah, sekarang sudah ada alhamdulillah tadi kan sampai 120 orang menyimak sesi siang hari ini. Iya, sampai 120 orang. Oh, ya.
Iya, 120 orang dan mumpung masih banyak dan tadi Mbak Nina betul belum ikut foto bersama, kita foto bersama lagi. Baik, gayanya silahkan, gaya masing-masing, senyumnya. Baik, saya izin. Di sini ada 4 halaman di layar saya. Yang pertama, oke, saya izin simpan dulu sebentar. Izin simpan dulu sebentar. Layar pertama. Oke, selanjutnya layar kedua. Layar kedua, saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Sebentar ditahan gayanya. Gayanya ditahan, saya simpen dulu. Boleh nafas deh ya? Kenapa? Kenapa? Boleh nafas kan, Tri? Boleh dong, mangga. Lupa. Layar ketiga. Anyo, Iya, layar ketiga tahan, layar ketiga. Layar keempat. Dan oke, terima kasih. Terima kasih sudah semuanya. Baik, Turnuhun kalau sadayana. begitu, mohon baik Bapak Ibu, teman-teman semua, Kang Pur juga terima kasih untuk ilmunya hari ini. Sami-sami non pisan. Kami dari tim panitia Challenge Aku Berdaya dan dari TTG dan dari tim Mbak Nina Nugroho mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya hari ini, untuk ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Pur bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Makasih. Nina, Kang Nuhun. Pur, Mbak Nina. Ari, ada Kang Ari. Sami-sami. Nuhun, Teh Nina. Nuhun. Sampai ketemu di Jogja, Mbak Tante Nina. Uti. Wah, Jogja. Insyaallah. Mas Guru. Atur Kang Ari. Mbak Rame Uti. gitu Kang Ari. Di mana Kang Ari kok Yoi. sepi? Itu kok Di nggak rame? tempat. Bukannya ulahan istirahat ya? Istirahat ya? Enggak, lagi di atas. Oh, Boleh Kan- datang nggak, Kang? Mr. Boleh Good, banget. Boleh Ayo. banget, asik. Mr. Deket Good Job atuh, mah Cel. Kang. Pamit ya. Tinggal Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Uti, thank you. Mbak Uti, makasih. Mbak Nina, makasih banyak ya Mbak Nin. Makasih Mbak Nina Nugroho, Mbak Nina. Makasih Mbak Nina. Terima kasih Mbak semua. Uti, terima kasih banyak Opera. Mang Pur, izin Mang Pur. Nuhun. Nuhun ya, hari aku boleh live? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, sampai jam 12. Oh, terakhir. Pembicara terakhir. Assalamualaikum. Oh, balik sholat. Pas azan Ya, ini nuhun, alhamdulillah. nuhun ya semuanya. Thank you ya. Marang nggak Boleh? sadayana. Kapur, nuhun, Boleh. Cenina. Ya, nuhun. Nuhun, Thank- sami-sami. Thank you. Assalamualaikum. Nuhun, Mbak Nina Nugroho. Nuhun, Teis. Mbak Nina, terima kasih. Mbak Nina lagi di rumah atau di TTG? Enggak, di rumah ya? Di ruang Oh, kerja. di rumah.